saya dapatkan di sini, saya hamil anak pertama, kedua sampai ketiga saya ini, saya dalam 1 minggu saat saya hamil itu saya konsumsi minum air kelapa itu kurang lebih dalam 1 minggu itu 3 kali. Dan fakta yang saya dapat dari sini saya minum air kelapa adalah anak saya itu bersih saat lahir itu benar-benar betul, dan saya percaya sekali kalau kita sering konsumsi air kelapa muda itu membantu kita saat melahirkan itu anak kita tuh bersih. Saya juga nggak tahu kenapa anak saya yang pertama, kedua, ketiga itu saat mereka keluar, saat saya kan anak tiga saya itu saya lahiran normal semua, jadi saat mereka lahir mereka tuh bersih, di badan mereka itu tidak ada kayak putih-putih, tidak ada lemak-lemak, bahkan tidak ada darah sama sekali. Bahkan anak saya itu suster dengan bidan itu tidak perlu mungkin kasih mandi, hanya mungkin sekedar lap-lap saja. Saya lihat di mata kepala saya, anak saya tiga itu di rambut, di muka, di badan semua itu tidak ada darah, tidak ada kotoran. Ini saya berpikir mungkin karena selama saya hamil itu saya suka sekali minum air kelapa, dan di sini fakta yang saya dapat tuh benaran, anak itu lahir tuh bersih, bukan putih. Jadi kalau orang yang bilang, "Mams, kamu lagi hamil banyak minum air kelapa," atau hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Filintai Menasmarai. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian dan menyapa kalian di video saya ini. Semoga kalian sehat-sehat ya dimanapun kalian berada, entah apapun aktivitas yang kalian lakukan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, terlebih jangan lupa makan dan minum air yang banyak. Dan di video saya ini saya mau sharing sedikit karena pengalaman saya di sini. Saya ibu sudah punya 3 anak, jadi saya punya pengalaman sedikit dari anak saya yang pertama, yang kedua, sampai sekarang anak cowok saya yang ketiga ini. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa minum air kelapa itu bisa membuat anak kita itu putih. Ternyata itu semua itu hanya mitos. Dan saya tanya ke dokter, memang dokter bilang kalau saat kita hamil minum air kelapa muda itu memang bagus sekali untuk kesehatan ibu hamil dan anak. Apalagi saat kita hamil pertama, mungkin di awal kehamilan kita itu kita mengalami yang namanya dehidrasi, karena saat trimester pertama, saat kita hamil 1-2 bulan itu banyak ibu hamil yang mengalami mual atau sering muntah-muntah. Dan saat kita mengalami dehidrasi atau saat kita mual itu kan kita gak merasa kayak haus atau apa, jadi kita itu cocoknya itu gantinya dengan air kelapa muda, karena air kelapa muda itu di dalam itu ada ada zat-zat yang bagus untuk kesehatan ibu hamil. Dan itu kalau tidak salah seperti zat saya di sini bukan dokter, karena kemarin dokter jelaskan kasih saya kalau ibu juga, karena saat kita ibu hamil itu kita sering buang air besar, bukan buang air besar, sering buang air kecil, sering buang air kecil. Dan bagusnya itu kita gantinya dengan minum air kelapa muda, itu bagus sekali menggantikan cairan yang sudah hilang atau sudah keluar. Terus di sini juga ini anak saya di jendela sana. Dan di sini juga air kelapa muda itu membuat kita sirkulasi peredaran darah itu lancar. Saat kita hamil itu kan kita merasa kram di punggung, di pinggang, terus kita di kaki kita. Terus katanya kalau kita minum air kelapa muda itu bagus untuk kesehatan kita itu, jadi membantu sekali saat kita merasa kram atau apa, bagus minum air kelapa muda. Terus di sini banyak ibu-ibu atau banyak orang yang minum air kelapa muda dong biar anak itu putih. Sebenarnya mau anak itu putih atau hitam itu tergantung dari gen orang tua. Nah, kalau di sini contoh kalau orang tuanya itu putih, contoh mama atau bapaknya putih, ya pasti anaknya putih. Tapi kalau di sini orang tua dua-duanya itu kulitnya sawo matang, ya
pasti anaknya juga nggak terlalu hitam. Tapi kalau di sini anak orang tuanya hitam atau mungkin dari gennya hitam, otomatis anaknya itu lahir akan hitam. Jadi jangan beranggapan bahwa saya meminum air kelapa supaya anak saya itu putih, itu semua bohong. Tapi di sini fakta yang saya dapatkan di sini, saya hamil anak pertama, kedua sampai ketiga saya ini, saya dalam 1 minggu saat saya hamil itu saya konsumsi minum air kelapa itu kurang lebih dalam 1 minggu itu 3 kali. Dan fakta yang saya dapat dari sini saya minum air kelapa adalah anak saya itu bersih saat lahir. Itu benar-benar betul dan saya percaya sekali kalau kita sering konsumsi air kelapa muda itu membantu kita saat melahirkan itu anak kita tuh bersih. Saya juga nggak tahu kenapa anak saya yang pertama, kedua, ketiga itu saat mereka keluar, saat saya kan anak tiga saya itu saya lahiran normal semua. Jadi saat mereka lahir, mereka tuh bersih, di badan mereka itu tidak ada kayak putih-putih, tidak ada lemak-lemak, bahkan tidak ada darah sama sekali. Bahkan anak saya itu suster dengan bidan itu tidak perlu mungkin kasih mandi, hanya mungkin sekedar lap-lap saja. Saya lihat dari mata kepala saya, anak saya tiga itu di rambut, di muka, di badan semua itu tidak ada darah, tidak ada kotoran. Ini saya berpikir mungkin karena selama saya hamil itu saya suka sekali minum air kelapa, dan di sini fakta yang saya dapat tuh benaran, anak itu lahir tuh bersih, bukan putih. Jadi kalau orang yang bilang, "Mams, kamu lagi hamil banyak minum air kelapa," atau "Mams, kamu lagi hamil beli kelapa muda minum air," no. Memang bagus untuk kesehatan, tapi itu bukan untuk anak kita putih, tapi itu hanya membantu kita mencegah dehidrasi, terus juga itu membantu mungkin anak kita yang lahir nanti dia bersih sekali. Itu saja sih yang saya dapatkan. Dan juga kalau teman-teman yang sekarang lagi hamil tidak percaya saat kontrol ke dokter kandungan, silakan tanya aja ke dokter, pasti dokter akan jelaskan hal yang sama yang saya dapatkan. Semoga info saya ini bermanfaat buat teman-teman, terlebih buat ibu-ibu yang sekarang lagi hamil. Semoga kandungan kalian sehat selalu sampai lahiran, terlebih jaga kandungan, jangan lupa pakai masker kemanapun karena sekarang ini lagi pandemi. Siapapun itu, dimanapun kita berada, kita harus jaga-jaga, terlebih harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Semoga info saya ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukung saya, bantu like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, Firlin Taiman Asmarai. Terima kasih.